yaitu di mana era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara anak-anak berinteraksi dan bermain. Gadget seperti smartphone atau tablet kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena yang semakin mencolok adalah ketika anak-anak berkumpul dalam satu lokasi fisik seperti mungkin di taman atau di rumah teman atau bahkan di rumahnya sendiri, tetapi perhatian mereka malah sepenuhnya tertuju pada gadget masing-masing. Alih-alih terlibat dalam percakapan, permainan bersama, atau aktivitas fisik yang interaktif, mereka lebih memilih untuk lebih tenggelam dalam dunia digitalnya seperti bermain game, menonton video di YouTube, atau mungkin lebih tertarik untuk scroll di media sosial. Nah, pergeseran ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas interaksi sosial, perkembangan emosional, dan kesehatan fisik anak. Dahulu berkumpul dengan teman sebaya identik dengan tawa, canda, dan berbagai bentuk permainan yang melibatkan kontak fisik dan komunikasi langsung. Kini pemandangan anak-anak yang duduk bersebelahan namun terisolasi oleh layar gadget telah menjadi pemandangan yang lazim. Kemudian untuk deskripsi subjek atau objek observasi kami adalah sebuah kelompok anak-anak di Kabupaten Kebumen yang memiliki minat yang sama dalam olahraga tenis atau mereka tergabung dalam sebuah klub tenis. Nah, kelompok ini terdiri dari 3-4 anak yang memang mereka itu ikut dalam klub ini, namun mereka lebih dekat untuk berteman. Kemudian rentang usia mereka antara 8 hingga 12 tahun, yang sebagian besar adalah siswa sekolah dasar dan menengah pertama atau SMP. Kemudian mereka secara rutin mengikuti les tenis lapangan ini 2 kali seminggu, dan jam lesnya itu pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 6. Kemudian setelah tenis selesai, kelompok ini biasanya memiliki kebiasaan untuk berkumpul dan melanjutkan waktu bersama. Kemudian mereka berkumpul di berbagai destinasi seperti kafe, atau terkadang mereka memilih salah satu rumah teman mereka untuk melanjutkan aktivitas untuk sekedar berkumpul atau bermain games bersama. Kemudian dari hasil observasi menunjukkan adanya dinamika yang menarik dalam kelompok ini, di mana aktivitas fisik olahraga digabungkan dengan interaksi sosial modern yang sangat dipengaruhi oleh media digital. Yang pertama yaitu aktivitas fisik dan interaksi awal. Nah, selama sesi les tenis ini, anak-anak menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Mereka fokus pada latihan dan berkomunikasi dengan pelatihnya, yang kemudian mungkin sesekali mereka berinteraksi satu sama lain dengan teman sebayanya atau teman lawannya. Kemudian terdapat semangat kompetisi yang sehat dan dukungan antar teman yang sebaya saat berlatih bersama. Kemudian mereka terlihat antusias dan bersemangat menunjukkan energi fisik yang positif setelah mungkin seharian belajar di sekolah. Kemudian transisi ke aktivitas digital. Begitu sesi les berakhir dan mereka berpindah ke lokasi berkumpul, yaitu di rumah teman atau di kafe, terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam pola aktivitas, yaitu interaksi tatap muka yang aktif selama di lapangan tenis itu mulai berkurang, dan mayoritas waktu itu dihabiskan dengan setiap anak ini mulai asik dengan gadgetnya masing-masing atau handphonenya masing-masing. Kemudian percakapan juga cenderung minim dan sering terdistraksi dengan layar gadgetnya masing-masing. Kemudian peran gadget sebagai pusat sosialisasi pasca olahraga. Gadget menjadi pusat aktivitas sosial mereka setelah berolahraga. Alih-alih bermain mungkin papan catur atau permainan tradisional,
bercerita atau melakukan aktivitas non-digital lainnya, gadget berfungsi sebagai media utama untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama meskipun dalam bentuk yang terdistorsi. Mereka lebih memilih untuk bermain Mobile Legends bersama atau membuat tren-tren TikTok yang sedang viral. Selanjutnya adalah kebiasaan yang terkait dengan media digital. Nah, fenomena yang pertama adalah bermain game online berjamaah namun terpisah. Jadi game seperti Roblox dan Mobile Legends itu jadi pilihan utama untuk anak-anak zaman sekarang. Meskipun mereka sering main game yang sama atau bahkan berada di dalam satu tim di Mobile Legends yang sama, interaksi fisik dan verbal antar mereka di dunia nyata itu sangat minim. Jadi sensasi kebersamaannya itu lebih berasa di dalam game daripada ruang fisik. Selanjutnya adalah eksplorasi dan produksi konten media sosial bersama. Jadi mereka itu akan bersama-sama mencari tahu atau menonton tren yang sedang viral. Jadi ada momen di mana mereka berkolaborasi untuk membuat konten TikTok sendiri. Entah itu meniru gerakan tari atau tantangan yang sedang populer. Nah, proses ini juga melibatkan sedikit interaksi fisik, misalnya saat berlatih koreografi, dan diskusi tentang bagaimana merekam atau mengedit video. Namun setelah video berhasil dibuat, mereka kembali fokus pada layar gadget masing-masing untuk mengedit atau melihat respon dari unggahan video yang telah mereka buat. Selanjutnya ada konsumsi konten individu. Nah, di sela-sela bermain game atau membuat konten TikTok, sebagian besar waktu dihabiskan untuk konsumsi konten secara individual. Ini bisa berupa nonton video YouTube, scrolling feed Instagram, atau TikTok. Atau sekedar menjelajahi aplikasi lain di gadget mereka. Nah, masing-masing ini menciptakan gelembung atau bubble digitalnya sendiri, meskipun berada dalam satu ruang fisik yang sama. Jadi mereka punya dunianya sendirilah ketika sudah memegang gadget gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dampak negatif. Jadi, apa sih dampak negatifnya? Nah, fenomena anak-anak yang berkumpul tapi asik dengan gadget mereka itu menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak-dampak ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan fisik si anak. Yang pertama, dampak negatifnya adalah penurunan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi mereka akan kurang berlatih nih dalam membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan merespon secara langsung dalam percakapan. Selanjutnya adalah isolasi sosial meskipun berada di sebuah kelompok masyarakat. Jadi mereka ini hadir ya secara fisik tapi absen nih secara mental dan emosional dari interaksi kelompok. Nah, hal ini tentu saja dapat menimbulkan perasaan kesepian atau terasing meskipun dikelilingi orang lain. Jadi perasaannya itu merasa sepi di tengah keramaian, kan agak miris ya. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan gadget dan nomophobia. Jadi anak-anak ini ngerasa cemas, gelisah, atau marah ketika mereka tuh nggak dapet akses gadget mereka atau yang kita bisa sebut sebagai nomophobia. Nah, hal ini tentu aja mengganggu konsentrasi mereka pada aktivitas lain dan dapat menyebabkan gangguan tidur. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif ini yang pertama adalah menurunkan kualitas permainan tradisional dan kreativitas. Permainan yang melibatkan pembangunan eksplorasi dan interaksi langsung dengan lingkungan menjadi terabaikan. Contohnya zaman dulu kita sering bermain petak umpet, polisi-polisian dan yang lain-lain itu menjadi berkurang. Ya itu selanjutnya ada masalah kesehatan fisik. Masalah kesehatan ini penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, terus habis itu masalah postur tubuh, kekurangan aktivitas yang lainnya yang berujung pada obesitas. Selanjutnya ada paparan konten yang tidak layak atau cyberbullying. Meskipun secara tidak langsung terkait dengan interaksi kelompok, penggunaan gadget yang intens di antara anak-anak meningkatkan resiko paparan konten yang tidak pantas dan menjadi korban pelaku cyberbullying, terutama jika pengawasan orang tua itu minim. Yaitu selanjutnya ada kritik terkait dampak negatif. Perkembangan sosial dan emosional anak sedang tergerus oleh dominasi teknologi, yakni interaksi manusia adalah fondasi bagi pembentukan empati, kemampuan negosiasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman tentang norma-norma sosial. Ketika interaksi ini digunakan oleh layar, anak-anak kehilangan kesempatan yang berharga untuk
mengembangkan keterampilan krusial tersebut. Yang selanjutnya ada kritik peran orang tua dan lingkungan sosial. Seringkali gadget diberikan kepada anak-anak sebagai pengasuh digital. Pada contohnya zaman sekarang banyak orang tua yang membiarkan anaknya menonton biar tidak menangis gitu. Untuk menjaga mereka tetap tenang, sibuk tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang panjang. Selanjutnya ada lingkungan sosial yang belum sepenuhnya beradaptasi untuk menciptakan ruang-ruang yang mendorong interaksi non-digital di tengah preferensi gadget gitu. Baik, berikutnya mengenai pembahasan dengan penelitian. Di sini ada 3 penelitian ya yang kita bahas. Yang pertama tuh ada penelitian tentang dampak pada keterampilan sosial. Nah, yang pertama tuh ada studi oleh Twenge di tahun 2017 dalam bukunya iGen menunjukkan korelasi antara peningkatan penggunaan smartphone dan penurunan interaksi sosial terhadap muka di kalangan remaja. Di situ disebutkan bahwasanya ia mencatat peningkatan tingkat kesepian dan depresi yang sebagian diatributkan pada kurangnya interaksi langsung. Begitu. Yang kedua ada penelitian tentang ketergantungan dan kesehatan mental. Nah, dalam sebuah studi meta-analisis yang dipublikasikan di Child Development Perspective, Domov et al. Pada tahun 2019, yang tentunya mengulas berbagai temuan mengenai hubungan antara penggunaan media digital yang berlebihan dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur pada anak-anak. Yang terakhir ada penelitian tentang perkembangan kognitif dan kreativitas. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Christakis et al. Pada tahun 2004 di Pediatrics menunjukkan bahwa paparan televisi itu berlebihan pada anak usia dini dapat berhubungan dengan masalah perhatian di kemudian hari. Sebuah temuan yang relevan dengan paparan layar gadget. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, jadi pembahasan dengan penelitian yang telah ada mengonfirmasi bahwasanya temuan observasi ini sejalan dengan bukti ilmiah yang lebih luas. Berbagai studi juga telah menunjukkan korelasi yang jelas antara penggunaan gadget yang berlebihan dan penurunan kualitas interaksi sosial, peningkatan risiko masalah kesehatan mental, serta potensi hambatan dalam perkembangan kognitif dan fisik. Tentunya hal ini tuh penting banget ya bagi orang tua, terutama pendidik dan masyarakat untuk menyadari secara langsung dan menanggulangi tantangan hal ini. Diperlukan juga upaya kolektif untuk mendorong keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial tatap muka. Terus juga mendorong permainan tradisional, membatasi waktu layar, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi interaksi non-digital adalah langkah-langkah krusial untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di tengah kemajuan teknologi. Jadi, buat teman-teman yang punya adik-adik, sebaiknya gadgetnya itu Jadi buat teman-teman usahain kalau misalkan punya anak kecil atau punya adik-adik yang masih kecil, singkirkan dulu HP-nya dan marilah kita beralih seperti ke zaman dulu di mana anak-anak masih bermain secara kondusif dan masih bermain secara tradisional. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.